Terima kasih sudah tertarik untuk menonton video saya. Video ini saya persembahkan sebagai tugas pada mata kuliah Ilmu Lingkungan. Perkenalkanlah, saya Redo Yoga Nugroho, mahasiswa S2 Pengelolaan Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Selamat menyaksikan Laut Indonesia, Ekosistem Terumbu Karang. Nusantara ini hidup. Dari seluruh luas lautan, hanya sepertiganya berupa daratan. Sisanya adalah lautan yang penuh dengan kekayaan di dalamnya. Laut bukanlah pemisah dengan manusia di Nusantara. Dari lautlah lahir budaya bangsa maritim yang tersohor di dunia. Lautlah pemersatu kehidupan di Nusantara. Marine Mega Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan yang dengan penuh kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia hidup beragam spesies unik di dunia. Sekitar 8.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 950 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Terumbu karang mempunyai peran penting dalam ekosistem laut. Di dalam dan sekitar terumbu karang hidup beraneka ragam biota yang umumnya merupakan hewan avertebrata dan merupakan rumah bagi ikan-ikan kecil. Terumbu karang terdiri dari dua suku kata berbeda, yaitu terumbu dan karang. Terumbu sendiri memiliki makna batuan sedimen dari kapur atau kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang. Sedangkan yang dimaksud karang adalah koral atau sekelompok hewan yang menghasilkan kapur tersebut. Sekilas, karang memang terlihat seperti tanaman. Kenyataannya, terdiri dari ribuan koloni hewan kecil yang disebut polip.
Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% spesies ikan karang dunia. Indonesia merupakan jantung dari segitiga karang dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun US dollar per tahunnya. Nilai kekayaan tersebut bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Dengan potensinya, maka tak heran jika lautan Indonesia menjadi magnet bagi nelayan dari luar untuk mengeruknya. Lihat saja potensi lestari sumber daya ikan laut yang ada, diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahunnya. Pelabuhan-pelabuhan perikanan di penjuru Nusantara, besar ataupun kecil skalanya, hasil laut selalu datang berlimpah. Tuna, cakalang, kakap, dan tongkol adalah beberapa jenis ikan tangkap yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, ada udang, lobster, kepiting, ikan karang, kerang adalah hasil laut lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan, justru mendapatkan ancaman. Dari luas terumbu karang 25.000 km persegi yang telah terpetakan, ternyata hanya 5,3% dalam kondisi sangat baik, dan 27,18% dalam kondisi baik. Sisanya 37,25% dalam kondisi cukup baik, dan 30,45% dalam kondisi rusak. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Kini kasus pengaboman ikan yang viral ini masih dalam penanganan dan penyelidikan kepolisian. Diperkirakan terjadi di area seluas 1,8 hektar. Lalu seperti apa kerusakan tersebut dan apa yang paling banyak mungkin di Pulau Sulawesi. Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke lautan lepas dan lautan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia, juga kepada pariwisata. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung plastik dan logam. Keduanya mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50 hingga 400 tahun.
Ancaman-ancaman ini, jika tidak ditanggapi dengan baik, akan membuat sumber daya laut kita diambang kehancuran. Terlebih, pemanfaatan terhadap potensi yang ada juga belum maksimal. Upaya untuk mengembalikan kondisi terumbu karang telah dilakukan oleh pemerintah dan segelintir organisasi yang bergerak untuk pelestarian terumbu karang. Kegiatan restorasi terumbu karang dengan sistem biorock atau membantu untuk membuat rumah baru bagi karang yang hanya dapat tumbuh 2-3 cm per tahun menjadi cara yang telah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi ini setidaknya akan mewarnai kembali ekosistem terumbu karang yang mati dan akan menghidupkan ekosistem yang telah lama ditinggalkan penghuninya dalam 10 tahun ke depan. Mengenali kekayaan negeri ini bukan lagi sekedar cerita buat anak cucu kita. Mengenali kekayaan lautan Indonesia bukan sekadar memanfaatkan dan menjaganya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lalu. Bekerja sekarang, menjaga kekayaan laut kita untuk esok yang akan menjelang.